Kenapa sih kok malam nisfu Sya'ban dijadikan malam Allah Subhanahu wa taala memindahkan catatan Lauhul Mahfuz kepada para malaikat untuk kemudian diaplikasikan kepada makhluk-makhluknya. Hikmatu takhsisi hadhil lailah, hikmah pengkhususan malam ini menjadi malam tersebut dikatakan huwa targhibu wa tarhib. Di sini ada unsur targhib dan unsur tarhib. Targhib itu unsur memotivasi kita untuk terdorong melakukan ketaatan dan amal soleh. Tarhib itu adalah dorongan motivasi kita untuk melepaskan diri, menjauhkan jiwa dari ragam maksiat. Jadi gini, kadang nih kita kan suka lupa ya, makanya bahasa Arabnya manusia itu al-insan, limadza sumiyal insanu insana likasratin nisyan. Kita tuh sering lupa, apalagi kalau punya utang sama orang, suka lupa tuh, lupa bayarnya maksudnya. Nah, manusia ini suka lupa, sehingga Allah Subhanahu wa taala sering buat trigger-trigger khusus agar manusia tanabbah. Oh, Allah bikin dalam satu bulan ada 4 bulan haram. Ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ingat, bulan haram jangan maksiat. Ada bulan yang namanya Ramadan. Bulan sunnah nilainya fardu 70 kali lipat. Ada trigger-trigger khusus yang mengingatkan kita, jangan lalai dong, ibadah dong. Sehingga hidup itu menjadi dinamis. Karena Allah tahu, Allah yang ciptakan kita, kadang akal kita maglub binafs. Akal kita terbawa dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah musuh internal. Kita ini punya musuh internal, punya musuh eksternal. Eksternalnya setan, iblis, wa akhwatuha, iblis network dan kawan-kawan. Ada hawa nafsu yang tubuh kita dan dia punya sinkronisasi. Maksudnya sinkronisasi, hawa nafsu kan paling tahu kita. Oh, kita demennya dipuji. Nah, antara setan buat tuh pengkondisian biar kita untuk gugur kita punya ibadah gara-gara dipuji. Oh, hawa nafsu tahu. Oh, dia mah kalau soal puji memuji dia gampang. Tapi kalau buat duit, gagal tuh dia tuh. Nah, ntar digoda ada tuh. Makanya biar kata Ramadan setan diikat, tapi yang lebih setan di bulan Ramadan makin banyak. Betul betul. Kenapa? Karena setan udah punya musuh dalam selimut, si hawa nafsu nih. Dia udah tahu ritmenya, dia udah tahu algoritma nih orang, logika berpikirnya, cara mainnya dia udah ngerti. Sehingga hawa nafsu dia nggak berasa, seakan-akan itu udah bagian dari diri dia. Padahal si hawa nafsu ingin menjebloskan dia dalam lubang kegagalan, lubang kerusakan yang untuk menjadikan manusia semakin tersesat. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sengaja tuh ada bulan-bulan mulia, ada malam-malam mulia. Tujuannya apa? Terkhusus malam nisfu Sya'ban untuk ngingetin, inget nih malam ada pemindahan pencatatan Lauhul Mahfuz. Ini ada celah nih, kalau kau berbuat dosa, ternyata kemudian itu semakin terjerumus, kau semakin dalam kerusakan. Jangan. Kalau kau mau tobat, ini momentumnya nih. Ini proses pencatatan. Sehingga malam nisfu Sya'ban dijadikan malam nasakh, pindahan pencatatan dalam rangka untuk targhib wa tarhib. Dan itu cocok, make sense dengan logika berpikirnya manusia, nyambung begitu. Artinya manusia tuh suka diberikan motivasi, ada juga suka dia bisa bergerak kalau ditakut-takutin. Oh, kalau dimotivasi dia semangat. Ada orang dia dimotivasi gak semangat, tapi kalau ditakut-takutin dia jalan. Sehingga dua dimensi itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dan Allah jadikan momentum itu malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Makanya fayuragibul mukallaf qabla majiha fil khair
wa yurahib minasyarr wa yajtahid fiha bitta'ah asallahu ta'ala ayaktuba fil tilkal laila sa'adatah. Jadi Allah memotivasi mukallaf untuk beribadah dan membuat kebaikan dan menakut-nakutkan kepada keburukan agar bersungguh-sungguh dalam taat, menjauhkan diri dari maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita menjadi orang-orang yang baik pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada riwayat yang sering kita dengar. Biasanya ntar kalau udah masuk nisfu Sya'ban, ntar ada short video yang akan kita dapat. Ragam hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti ini. Qala Rasulullah SAW, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Maksudnya nisfu Sya'ban, illa likahinin aw sahirin aw musyahinin aw mudmini khamrin aw aqin liwalidayhi. Nabi bersabda, ini tadi kan kita bilang malam nisfu Sya'ban malam agung, malam kucuran rahmat, malam kucuran maghfirah dengan ragam berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pernyataan Nabi mengatakan begini saudara dalam hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, akan memberikan ampunan li jami'il muslimin, kepada seluruh orang-orang Islam fitil kalailah, pada malam tersebut, maksudnya malam nisfu Sya'ban. Nah kemudian Nabi berikan pengecualian, illa, kecuali likahinin, buat dukun. Ini bukan cuma dukunnya doang yang percaya sama dukun. Mau nanem, mbah bulan apa mbah ya nanamnya mbah ya. Mbah saya mau ngawinin anak saya ini, kira-kira cocok gak mbah ya. Dipercayanya medukun. Kalau orang dulu biasa datang ke kiai, datang ke orang soleh. Dia bukan untuk minta dipakai ilmu nujum, bukan. Nah kebanyakan nih biasanya dukun-dukun dia pakai ilmu nujum. Ilmu nujum ini cabang dari ilmu falak dengan menggunakan metode perhitungan, tapi digunakan disalah fungsikan. Makanya sebagian ulama mengharamkan. Tapi beda sama orang soleh, para wali-wali Allah yang memang mukasyafatul qulub, yang memang hatinya diberikan sinaran hidayah, yang Allah buka sehingga dia punya pemahaman-pemahaman yang gak bertentangan, gak ada unsur kesyirikan. Kalau itu gak ada masalah. Tapi ini ada unsur syiriknya, ada i'anah dengan jin misalkan, dengan syaitan dan selain sebagainya. Nah kepercayaan dia yang tadi total kepada kahin, hati-hati di malam nisfu Sya'ban termasuk yang dikecualikan tuh, yang gak dapat ampunan dari Allah tuh, gara-gara keterpautannya dia dengan orang-orang yang justru cenderung kepada kemusyrikan. Kemudian yang kedua, selain kahin au sahir atau penyihir. Nah ini juga dikecualikan oleh Nabi SAW, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Au musyahin, au mudmin khamrin, au aqin liwalideh. Itu orang yang suka adu domba, orang yang udah kecanduan minuman keras, kecanduan daripada narkoba, au aqin liwalideh, atau yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya saya ingat orang dulu tuh biasanya kalau udah masuk bulan Sya'ban suku munggahan, bawa apa namanya tuh, minyak bawa roti, bawa macam-macam dah, nemuin orang tua begitu. Nah itu kalau bisa jangan waktu mau Ramadan, tarik aja sebelum nisfu Sya'ban, sehingga direpel buat nisfu Sya'ban sama buat Ramadan. Khawatir, takut gara-gara ada salah ucap, apa mungkin gara-gara perilaku yang gak pantas, yang akhirnya kemudian orang tua kita jadi sakit hati. Takut dicatatnya min uquqil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua.
Nah yang kayak begitu nisfu Sya'ban, biar kate nangis keluar bunga lagi tuh air mata. Nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bilang, Saudara. Jadi hati-hati yang masih punya orang tua, yang masih hidup, datengin, temuin, mohon ampun, minta ridhonya, biar malam nisfu Sya'ban kita nggak dikecualikan, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua apalagi yang masih hidup, mereka adalah jalur bagi kita dapat ridho Allah. Ridho Allah biridhol walidain. Allah taklik ridhonya Allah dengan ridhonya kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah wafat, ya ziarahin Saudara. Mereka tahu kok anaknya datang. Mereka tahu kok anaknya kirim Fatihah. Mereka tahu kok anaknya kirim doa. Itu jadi tawasul kita. Walaupun kita nggak dapat raddul fi'ilnya, mungkin kita nggak dengar suaranya, mungkin kita nggak bisa mencium aroma tubuhnya, tapi setidaknya ittisal kita dengan orang tua walaupun sudah wafat jangan diputuskan, sehingga jangan sampai kita masuk dalam golongan uququl walidain yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari maghfirah azimah yang ada pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang insya Allah. Naam. Dah, kemudian dikumpulkan lagi nih. Ternyata macam-macam lagi, ada lagi, bukan cuman tadi itu yang dikecualikan dari ampunan dan rahmat, ada lagi tambahan musyrikun, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyahin, asyar. Asyar ini maknanya akhidul usyur min amwalin nas ala adati ahlil jahiliyah wa huwa mahjubun minal maghfirah likaunihi tarqi fardillah wa huwa rubul usyur wa limadarratihi bil khuluq wa qila al murad bil usyar al makkas. Ada yang mengartikan ini orang yang suka ngambil 1/10 dari beberapa hal. Ini ada yang bisa ngartiin apakah itu bentuknya pajak kah atau bentuknya hal-hal yang berkaitan tentang yang intinya menjadi madarat buat orang lain lah. Misalkan kayak preman-preman pasar yang ngambilin jatah reman, yang orang nih dia laku juga belum ada penglaris, belum ada yang belanja, tapi dia udah dipaksa buat ngeluarin duit. Hati-hati tuh. Itu termasuk orang-orang yang dikhawatirkan di saat nisfu Sya'ban enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kemudian waqatilu nafsin, pembunuh. Waqati'ur rahim, orang yang mutus silaturahmi. Hati-hati juga tuh. Mutus silaturahmi termasuk orang yang tidak dapat ampunan di malam nisfi Sya'ban. Musbilul izar, orang yang manjangin pakaian dengan niat nyombong. Jangan jalan takhayyul, jalan dengan kesombongan, dia menggunakan pakaiannya sebagai ajang untuk menyombongkan diri, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Wazanin, penzina, na'udzubillah min zalik. Wasyaribun, syaribul khamar, peminum daripada khamar. Kemudian banyak sekali ini. Wa madribun bitijarat, wa mubtadi' ahli bid'ah, wa rafidhi, yang suka mencaci maki sahabat. Fi qalbihi syahna lis sahabah, di dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat. Hati-hati itu. Orang yang suka caci maki ahlul bait, caci maki sahabat, itu dikhawatirkan malam nisfu Sya'ban juga tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Dikatakan faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi dzunub fatahul fawzu bil ghufran. Orang yang punya ragam dosa-dosa tadi, dia akan terlewatkan keberuntungan dapat ampunan fi lailati nisfi Sya'ban illa ayyatanassala min dzambihi wa yatubu ila rabbih. Habib, saya kayaknya ada tuh beberapa yang dilakukan tadi, terus gimana ya? Sebelum nisfu Sya'ban tubu ilallah. Makanya ingat, di Rejab disuruh banyak ngapain? Istighfar kan? Tujuannya apa? Biar pas mau masuk nisfu Sya'ban tuh udah bersih. Nah sekarang Bib udah lewat nih, udah 24 Rejab, bagaimana? Malayudrakukul layutrakul jul. Sekarang banyakin aja istighfar. Kita tahu, oh kita punya sama fulan, datengin, minta maaf, minta ridhonya. Oh kita ada problem dengan orang tua, ya selesaikan problemnya saudara. Oh kita punya rangkaian dosa-dosa nih, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, ya mudah-mudahan umur panjang. Tapi ternyata ini adalah malam nisfu Sya'ban terakhir dalam hidup kita.
Ini kita ada kesempatan nih. Kesempatan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa dapat. Sehingga maksimalkan, udahlah, hapus kata entar sok, besok, nanti, hilangkan apa yang saat ini kita mampu. Sampai ada mengatakan masa yang lalu itu adalah sebuah pelajaran. Masa yang akan datang bukan sebuah kepastian. Yang saat ini ada di hadapan kita adalah hari ini. Di sini hari ini kita bisa beramal, ya beramal untuk hari ini, saudara. Artinya tinggalkan sebuah at-tamanni. Kita untuk punya perencanaan itu dunia yang berbeda. Soal kita ingin berencana, oh saya pengen kuliah, oh saya pengen lanjut ini, oh saya ingin punya program ini. Itu urusan lain, saudara. Itu tetap kita berupaya untuk merancang kehidupan dengan apik dan benar, itu menjadi satu hal. Akan tetapi soal konteks beramal, hubungan kita dengan hablum minallah itu mesti konkret. Yang saat ini umur yang ada di tangan kita, alhamdulillah, ala gaidil hayah wasihha wal afiyah. Kita masih bisa sholat dalam kondisi normal, kita masih bisa menggerakkan lisan kita, ya basahin lisan kita dengan zikir, ibadah, Quran. Makmurkan waktu ini selama masa kita masih hidup dan kita masih bisa menggunakan dalam urusan ketaatan. Sehingga bagaimana tuh kalau itu semua? Beliau katakan, ya tanassal min dzambih wa yatub ila rabbi. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada at-tawwabin. Itu pakai sighah mubalaghah. Taib sekali taubat. Taibun orang-orang yang bertaubat. Tawwab ala wazan fa'al. Artinya apa? Kalau tawwab maknanya taubatnya bukan cuma sekali. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, itu tawwab. Kenapa Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin? Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat karena Allah tahu kita ini memang suka buat salah. Kita ini mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya lalai. Tapi di balik itu semua Allah senang lihat hambanya, oh, mohon ampun, nangis. Jangan nangis gara-gara film doang. Nangisin dosa. Itu air mata ya, nangis karena dosa bisa memadamkan api neraka. Ada satu riwayat, ada satu orang dia sedang dikejar api ini dalam satu ru'yah, dikejar oleh lidah api neraka begitu, saudara. Tahu-tahu dibawa segelas air, disiramin, dikicirkin ke api neraka. Itu api padam, saudara. Ditanya itu air apaan tuh? Oh, itu air matamu yang pernah tumpah di bumi karena takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosamu. Jadi kalau kita bisa tumpahin air mata gara-gara film, padahal skenario dibohongin. Lo bisa nangis. Nah, ini dosa-dosa emang benar-benar dosa kita kok, fakta real kok. Kok kita nggak bisa nangisin dosa kita ada dosa ini, dosa itu. Tumpahin tuh air mata terhadap dosa yang kita lakukan kepada Allah. Padahal Allah udah baik ngasih mata kita pakai buat dosa. Allah udah baik kasih kuping kita dengerin omongan orang, dengerin aib orang. Allah udah kasih lidah kita bisa nikmatin rasa seblak, rasa bakso, gak? Tapi kita gunain nih mulut ngomongin kejelekan orang. Nih nikmat Allah masih baiknya Allah tuh, itu kita gunain buat maksiat, tapi Allah bikin tuh nikmatnya masih jalan tuh. Jantung masih mompa, paru-paru bisa ngebedain mana ngambil oksigen, buang karbon dioksida. Perut kita bisa bedain, oh ini vitamin, ini protein, oh ini buat jantung, oh ini buat ginjal. Itu masih kerja tuh. Padahal lalainya kita iya, dosanya kita iya. Tapi kemudian nikmat itu kita pakai justru buat maksiat kepada Allah. Apa iya kita nggak pantas untuk nangis, justru wajib kita nangis. Dosa kita ini udah kepalang banyak. Nah momentum itu, nisfu Sya'ban ada triggernya. Ada momentum, ada entry pointnya. Maksimalkan tuh, gunakan tuh. Nisfu Sya'ban, waktu kita buat mesra-mesraan dengan Allah. Waktu kita untuk menjadi waktu me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini benar-benar 11 bulan persiapan kita menuju Ramadan, waktu kita totalitas untuk Allah, mohon ampun kepada Allah, wa yaksil bima'in nadam haubatah. Sucikan, bersihkan dengan air mata penyesalan. Nyesel, ya Allah, Allah udah baik.
Tapi tetap kita kadang suka lalai. Tapi dengan rasa husnudzan insya Allah, Allah lihat hati kita dan Allah akan bukakan jalan mati kita insya. Fa ina idzin yaslukullahu bihi aqwamat tariq wa yadkhiluhu fi zumrati ulaikar rafiq wa man yuti'illaha wa rasulah al-ayah. Fa ina idzin yasluku bihi aqwamat tariq. Insya Allah nanti Allah akan bimbing kita dengan jalan yang paling lurus. Wa yudkhiluhu fi zumrati ulaikar rafiq. Nanti Allah akan masukkan kita ke dalam kelompok wa man yuti'illaha war rasul, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah ini susah dah nih, suruh banyak-banyak minum air zam-zam. Ibu-ibu punya stok air zam-zam? Oh yang dagang zam-zam faedah nih. Wa yusannu ihya'u hadhihi lailah rawahu al-Asfahani fi at-Targhib an Mu'adz ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya layaliyal khamas wajabat lahul jannah lailatat tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahar wa lailatul fitr wa lailatul nisfi min Sya'ban. Dalam hadis Sayyidina Mu'adz ibn Jabal berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya, barang siapa yang menghidupkan layalil khamas, 5 malam, wajabat lahul jannah, niscaya Allah akan mewajibkan memberikan pahala masuk surga. 1 lailatat tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah, wa lailatul arafah, malam 9 Dzulhijjah, wa lailatul nahar, malam 10 Idul Adha, wa lailatul fitr, malam 1 Syawal dalam kurung lebaran makan ketupat, wa lailatul nisfi min Sya'ban, terakhir malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir tuh. Jadi kita niatin baca Yasin tuh, niatin masukin dalam niat pakai bahasa Indonesia kayak Sunda kayak terserah, pokoknya insyaallah saya mau ngidupin malam nih. Nah, ngidupin malamnya tadi tuh dengan baca Quran dan lain sebagainya. Qala ba'dhum, ini tadi yang saya sudah singgung, fadlu Rajab fil ashril awal. Keutamaan bulan Rajab tuh di 10 hari pertama. Makanya mungkin ibu-ibu sering dengar banyak orang dulu itu dari malam tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 biasanya pada puasa tuh. Karena 10 hari pertama tuh afdol. Banyak tuh ulama orang-orang dulu tuh ngejaga tuh. Saya punya jida dulu, saya punya banyak orang-orang tua tuh jaga tuh 10 hari pertama. Karena afdolnya Rajab tuh di 10 hari. Dari malam 1 Rajab sampai 10. Wa fadlu Sya'ban fil ashril awsat. Keutamaan bulan Sya'ban, kalau bulan tuh ada 3 pekan atau ada 3, ya ada 3, maka awal itu keutamaan Rajab. Kalau Sya'ban fadlunya fil awsat, di pertengahan. Gara-gara apa? Li ajli lailatin nisfi minnu. Karena ada nisfu Sya'ban tuh. Gara-gara nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban menjadi istimewa. Wa fadlu Ramadan fi asyratil akhirah minhu li ajli lailatil qadar. Sedangkan 10 hari terakhir untuk bulan Ramadan terdapat kemuliaannya. Makanya di bulan Ramadan, walaupun pendapat macam-macam, tapi pendapat yang masyhur mengatakan 10 hari terakhir itu paling diharapkan hadirnya daripada malam Lailatul Qadar. Makanya habaib itu cara memakmurkannya malam 21 di Empang, malam 23 di Al-Hawi, 25 di Kuitang, 27 di Pekojan. Nah sekarang ada lagi nambahin di pertengahan tuh di bulan di hari-hari genepnya juga banyak ulama kemudian menghadirkan. Kayak kita Markas Syariah di Petamburan itu mengadakannya di malam 29. Kalau di sini penutupan malam 20, saudara. Nah itu tujuannya adalah apa? Tadi memaksimalkan agar 10 hari terakhir itu diisi. Kenapa? Karena Ramadan puncak afdoliyahnya dari riwayat ini dikatakan itu ada pada 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi ini sudah masuk waktu 12.01. Kalau tidak salah zuhurnya 12.00. Habis duha baru zuhur nih. Di sini plus 4 menit soalnya. Oh iya, plus 6. Ya udah baca satu fakrah lagi deh. Thumma inna li lailatin nisfi min Sya'ban asma' katsirah. Nih, malam nisfu Sya'ban saking mulianya sampai namanya banyak.
Ada ungkapan mengatakan kathratul asma tadullu ala syaraf. Nah, kayak ini nih. Ini gantungannya anak-anak bakal ada acara nih sore. Ini semua nih nama-nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada asmaillah juga. Kathratul asma tadullu ala syaraf. Banyak nama menunjukkan atas kemuliaan. Maka dikatakan dzakara al-Fushani fi tuhfah mu'dhamuha wa dzakara 'inda kulli ismin hikmata tasmiyatu bidzalikal ism wa aqabahu bi haditsin aw atharin aw hini dzalik fadhurha taral ajab al ujab famima dzakara min asma'ihi lailatul mubarakah. Malam nisfu Sya'ban disebut lailatul mubarakah. Kenapa? Karena malam penuh dengan keberkahan. 2, lailatul bara'ah, malam pembebasan. Banyak yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Lailatul qismah, malam Allah bagi ragam rezeki. Wa taqdir, malam Allah berikan daripada pengagungan orang-orang yang mengagungkan malam Lailatul Qadar. Wa lailatul ijabah, nisfu Sya'ban juga dinamakan lailatul ijabah karena malam diijabahnya doa-doa kita, saudara. Makanya banyak namanya itu. Dan itu Syed Muhammad bin Ali Maliki dalam kitab Madzhab Sya'ban lebih daripada yang tadi saya sebutkan dan bahkan ditambahkan riwayatnya. Kenapa dinamakan Lailatul Mubarakah? Oh, karena ada riwayat athar ini. Oh, kenapa disebut Lailatul Ijabah? Karena ada riwayat ini. Detail. Itu kitab Madzhab Sya'ban bagi para ustadzah, bagi para pimpinan pondok pesantren yang ingin kemudian mendalami dan memahami lebih mendalam tentang tentang Sya'ban, itu bisa dijadikan salah satu referensinya.